Kurang lebih 2 jam Aida didoakan, tiba-tiba dari dalam kepalanya ini keluar asap, setelah itu matanya memerah dan badan-badannya ini menjadi kaku dan mengeras. Aida pun berteriak-teriak, setelah itu ia pun jatuh pingsan. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai sorry guys, semoga semuanya tetap sehat dan berlindung Tuhan ya. Sorry nih, suara aku rada beda kayak biasanya, soalnya aku lagi sakit. Gila, aku sakit lagi. Memang karena lagi musim sakit ya guys, jadi kalian pun aku himbau supaya tetap menjaga kesehatan dan waspada DBD, karena aku dengar DBD itu lagi banyak banget kasusnya sampai rumah sakit tuh full katanya guys. Oke, cerita kali ini adalah part 2 lanjutan dari cerita minggu lalu ya, cerita dari Mira. By the way, di cerita ini nanti aku akan nyebutin agama, tapi aku gak bermaksud untuk mendiskreditkan agama tersebut ya guys. Ini dikembalikan ke kita semua bahwa agama itu adalah milik masing-masing dan semuanya itu positif. Jadi tergantung pribadi kita dan Tuhan kita. By the way, si Mira itu sebenarnya ceritanya tuh banyak banget tentang Sungai Kapuas dan Melawi. Akan tetapi ini aku bawa ini cuma satu cerita ini aja ya. Jadi buat kalian yang misalkan mau baca sendiri, aku tuh udah sematin linknya di description box supaya kalian bisa baca. Misalkan mau baca lebih lanjut tentang ceritanya Mira mengenai Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Di sini Mira tuh udah wanti-wanti ke kita. Mungkin cerita kali ini terkesan kayak sebuah dongeng. Jadi mau percaya boleh, mau enggak pun enggak apa-apa. Simak aja dan enjoy aja ceritanya. Penasaran ceritanya kayak gimana? Jadi kita langsung aja gaskan ya guys. Kejadian ini dialami oleh kakak sepupunya Mira yang bernama Aida. Aida ini adalah orang yang memang demen banget main di pasir guys. Tapi Aida ini bukan kucing ya, Aida ini memang manusia yang senang main-main di pasir. Setiap musim kemarau, Aida ini pasti deh pergi ke hulu Sungai Melawi dan main pasir di sana. Nah, pada suatu sore, Aida ini hendak bermain pasir di sana dengan mengajak dua sahabatnya yang bernama Bunga dan Mawar. Setelah sampai di sana, mereka pun akhirnya bermain bertiga sampai akhirnya mereka tuh mulai mencar-mencar guys. Aida yang masih bermain pasir, Bunga yang pergi untuk berenang, dan Mawar yang bermain di bebatuan. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba di kejauhan, Aida ini melihat seperti ada sosok seekor buaya yang datang menghampiri dia. Ada yang marah gak kalau aku mau kenal kamu lebih jauh? Tapi ini bukan buaya darat ya guys, ini beneran sosok buaya. Karena kelihatan buayanya ini memiliki sisik yang berwarna kuning keemasan. Cuma anehnya di sini Aida itu merasa nyaman dengan kehadiran si buaya ini. Jadi dia nggak berniat untuk teriak atau gimana sama sekali. Bahkan saat si buaya ini menghampiri dia tuh punya perasaan kayak, oh kayaknya aku mesti ngobrol nih sama buaya ini. Sambil memperhatikan si buaya ini mulai mendekat, secara perlahan-lahan berubahlah sosok buaya ini menjelma menjadi seorang manusia. Ia berubah menjadi sosok seorang pria tampan dan tinggi, selain itu memiliki mahkota emas di kepalanya dengan jubah yang berwarna putih keemasan. Di sini sontak Aida itu menamai sosok tersebut pangeran, karena emang sosoknya seperti pangeran ya guys. Nah, setelah sosok pangeran ini mendekati Aida, diberikannya lah Aida sekuntum bunga nih, tapi nggak disebutin bunganya bunga apa. Sontak di sini pun Aida menghirup bunga tersebut. Lalu si pangeran ini bilang ke Aida, "Ini untuk kamu sebagai tanda perkenalan. Kalau kamu mau bertemu dengan aku, hiruplah aroma dari bunga ini dan aku pasti akan datang untuk menemuimu." begitu katanya. Lalu tiba-tiba pangeran ini menghilang. Kaget dengan menghilangnya sosok yang ada di depannya, sontak di sini Aida langsung berteriak, "Pangeran, pangeran!" kata Aida. Nah, teriakan ini otomatis kan kedengeran lah sama dua temennya, si Bunga sama si Mawar. Akhirnya mereka pun mendekati Aida dan bertanya, "Ada apa?" Di sini Aida menjawab sembari ngelantur, kata dia,
Pangeranku, dia pergi. Dia pasti deh masih ada di sekitar sini. Aku mau cari dia. Gitu kata si Aida. Di sini otomatis si Bunga sama si Mawar yang ngetawain Aida lah. Woi ngayal ya kau ini. Baru kali ini aku ngelihat orang halu kayak kau. Mana ada Aida, pangeran datang dan mandi di sungai ini. Udahlah kau itu sadar Aida. Sambil ngetawain Aida, diajaklah Aida ini pulang sama si Bunga dan si Mawar. Akan tetapi di sini Aida tuh selama diejek dan diketawain tuh diem aja gitu, gak ada respon apa-apa. Sesampainya di rumah pun, di sini tuh Aida masih kayak linglung dan terus-menerus mencari kemana sosok pangeran itu pergi. FYI aja, di sini nggak diceritain si Aida ini tinggalnya di rumah itu sama siapa. Cuma menurut aku dia mungkin ngontrak seorang diri atau ngontrak bareng-bareng kawan-kawan lainnya gitu. Kenapa aku bisa memiliki asumsi kayak gini? Karena sebenarnya keanehan Aida ini tuh udah berlangsung cukup lama. Akan tetapi kok bisa gitu kan? Kalau dia tinggal sama orang lain kok nggak ada yang berusaha untuk menanggulangi hal ini gitu. Bahkan di sini semenjak kejadian main di sungai itu, Bunga dan Mawar yang satu kampus nih sama Aida, itu tuh udah nggak kelihatan pergi ke kampus bareng sama si Aida guys. Nah pada suatu hari, si narasumber nih yang bernama Mira ini, yang menceritakan kejadian ini, mainlah ke tempatnya Aida. Karena memang si Mira ini ngekosnya tuh di depan rumah Aida ini guys. Tujuan mampirnya Mira ke rumah Aida ini juga sebenarnya nggak ada tujuan khusus ya. Karena emang saudara dan rumahnya kebetulan hadap-hadapan, jadi ya memang seneng main aja gitu ke rumah Aida. Akan tetapi saat si Mira ini datang, dia tuh melihat Aida ini lagi ngomong sendiri. Ia mau, kata Aida, ke kekosongan yang ada di depannya dia. Selain itu, setelah diperhatikan selama beberapa hari nih ya, tingkahnya Aida ini malah makin aneh guys. Dia kadang tuh sering bengong gitu ya, termenung. Lalu tiba-tiba dia bisa teriak juga, "Pangeran, pangeran, pangeran." Nah Mira yang khawatir dengan kondisi kakak sepupunya ini akhirnya inisiatif untuk ceritalah ke orang tuanya si Mira ini. Dia bilanglah ke bapak ibunya, "Pah, Mah, ini kok Kak Aida agak aneh ya, bisa tanya nggak ke paman dan bibi atau jemput atau gimana? Karena ini Kak Aida ini sakit." Setelah diceritakan kondisinya Kak Aida, akhirnya orang tuanya Mira ini ceritalah ke orang tuanya Kak Aida. Dari situ dijemputlah Kak Aida ini oleh orang tuanya dan dibawa ke kampung. Sesampainya di kampung, kondisinya Aida ini malah makin menjadi-jadi. Dia itu nanam banyak banget bunga di halamannya. Bahkan dia tuh sampai berani minta bunga ke tetangga nih. Terus dia tanam itu semua bunga di halaman. Tapi setelah semuanya ini ditanam, tiba-tiba dia hancurin semuanya. Karena perilaku aneh anaknya ini, akhirnya orang tuanya Aida ini memutuskan untuk mengurung Aida di dalam kamar. Akan tetapi di sini posisinya enggak dipasung ya, jadi benar-benar cuma dikunciin aja di dalam kamar. Aida yang frustasi karena nggak bisa keluar dari rumah, bahkan nggak bisa keluar dari kamar nih, akhirnya suka teriak-teriak, "Tolong, tolong, mereka mau membunuh aku, bawa aku pergi pangeran, tolong bawa aku pergi." Sehabis teriak-teriak, dia tuh bisa menjadi normal dalam beberapa menit kemudian. Gitu aja terus. Lalu pada suatu hari, saat dirasa nih kondisinya Aida kayaknya udah bisa mulai kekontrol, udah mulai tenang. Akhirnya Aida ini diperbolehkan untuk main di halaman. Bahkan di sini Aida itu sampai pergi ke rumah orang tuanya Mira untuk minta bunga agar dia bisa nanam bunga ini di halaman rumahnya dia. Setelah dia beres nih anteng-anteng nih nanam bunga, tiba-tiba Aida ini berlari ke arah kebun sawit sambil berteriak-teriak, "Pangeran, pangeran!" Katanya pas dia lari itu dia sambil membentangkan tangan seolah-olah mau memeluk suatu sosok yang ada di depan dia gitu guys. Orang tua Aida yang mengetahui hal ini ya pastinya mereka langsung ngejar Aida dong sama berusaha untuk narik anaknya balik. Di sini pun Aida marah-marah lagi nih saat orang tuanya berusaha untuk membawa dia pulang. Kata dia tuh, "Lepaskan, aku mau bertemu pangeran, kalian ini iblis, kalian akan dimusnahkan oleh pangeran, jangan sentuh aku, lepaskan aku."
Bahkan dalam proses Aida ini dibawa ke rumah, setiap orang yang dia temui di jalan, dia tuh teriakin, katanya, "Woi, tolong aku mau disiksa, tolong." Wah, aku gak kebayang sih jadi orang tuanya Aida ya, pasti hektik banget, anaknya tuh kenapa bingung, secara medis gak ada masalah gitu kan, tapi kondisinya kok begini. Akhirnya karena kondisi Aida ini gak kunjung membaik, mereka pun memutuskan untuk membawa 3 pendeta sekaligus untuk mendoakan Aida agar Aida tuh bisa pulih kembali. Nah, pada hari pendeta-pendeta ini datang ke rumah, di sini Aida tuh ngamuk lagi guys. Bahkan selain teriak-teriak, Aida ini sampai lompat dari teras, setelah itu lari ke jalan. "Pangeran, bawa aku pangeran, mereka mau membunuh aku." Teriak Aida kayak gitu pokoknya. Nah, di sini banyak anggota keluarga yang hadir, bahkan sampai membantu nih untuk ngambil Aida dari jalan supaya bisa dibawa masuk ke dalam rumah. Akan tetapi entah mengapa si Aida ini tuh kayaknya kuat banget karena semuanya tuh bisa dia lawan. Bahkan ibunya itu hampir dicakar sama dia. Kata dia ke ibunya tuh, "Kamu siluman, kamu pasti mau memisahkan aku dan pangeran. Pergi siluman, pergi." Dan semua orang yang mau mendekati dia, bahkan menyentuh dia tuh ancam, katanya, "Pangeran pasti akan membunuh kalian semua yang berani menyentuh aku." Di tengah kondisi yang benar-benar chaos ini, akhirnya ketiga pendeta ini pun memutuskan untuk mendoakan Aida langsung di tempat gitu, di luar, di tanah, gak di dalam rumah. Di sini banyak banget saksi mata, termasuk Mira yang melihat kejadian tersebut. Proses saat didoakannya Aida ini sembari dipegangi oleh banyak orang. Kurang lebih 2 jam Aida didoakan, tiba-tiba dari dalam kepalanya ini keluar asap, setelah itu matanya memerah dan badan-badannya ini menjadi kaku dan mengeras. Aida pun berteriak-teriak, setelah itu ia pun jatuh pingsan. Setelah sadar, Aida pun menanyakan kepada orang-orang yang mengerumuni dia, apa yang terjadi dan kenapa dia bisa ada di situ. Lalu salah satu dari pendeta itu menjawab bahwa Aida baru saja diberkati. Dan dikarenakan kejadian ini, akhirnya satu keluarganya Aida ini memutuskan untuk pindah agama dari Kristen Katolik menjadi Kristen Protestan. Nah, seminggu setelah kesembuhannya ini, Aida tuh udah mulai aware nih sama keadaan sekitar dia. Di sini pun dia mulai sadar, kok halaman rumahnya dia tuh berantakan banget sama tanaman yang layu dan udah mati. Akhirnya dia pun bertanyalah ke ibunya, "Ngapa nanam bunga kayak gini, Mak? Berantakan, asal-asalan. Gak ada bagus-bagusnya ini ku tengok. Kubuang aja ya, Mak. Jadi sempit halaman dikasih beginian. Bukannya bagus malah kayak sampah." Gerutu Aida ke mamahnya. Akhirnya Aida pun membereskan semua tanaman mati itu, lalu melemparkan sampah tanamannya ke api bakaran. Nah, di sini Aida itu kayaknya belum tahu cerita lengkapnya ya guys. Jadi dia tuh baru tahu banget setelah diceritain sama orang-orang sekitarnya. 2 bulan kemudian, akhirnya Aida kembali ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Disinilah Aida bisa dapat berkumpul kembali dengan kedua sahabatnya, yaitu Bunga dan juga Mawar. Diceritakannya lah oleh Aida kepada mereka apa yang dia alami selama ini. Dan ternyata cerita dari Bunga dan Mawar tidak kalah mencengangkannya guys. Kira-kira apa yang terjadi dengan Bunga dan Mawar selama Aida ini mengalami hal tersebut? Jadi ini yang mereka alami. Jadi nih, sehabis pulang dari sungai itu, pas mereka bertiga itu balik nih, yang di hari mereka ejekin Aida halu. Nah, selepas dari itu, mungkin ini di hari yang berbeda ya guys, gak langsung malam itu juga. Masing-masing dari mereka nih, Bunga sama Mawar, bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang ganteng, tinggi, rupawan, dan wah. Dan mereka ini menjuluki sosok lelaki ini dengan nama Pangeran.
Di dalam mimpi itu, Bunga diberikan buah apel, sedangkan Mawar diberikan buah jeruk. Karena yang ngasih ini ganteng, tinggi, ya wow banget, akhirnya ya mereka terima-terima aja pemberian dari sosok tersebut. Nah, pada saat mereka bangun dari mimpi mereka, buah apel dan juga buah jeruk yang diberikan oleh sosok pangeran ini yang ada di dalam mimpi benar-benar ada, gengs, di samping tempat tidur mereka. Di sini Bunga yang diberi apel, akhirnya dia menggigitlah apel tersebut sedikit gitu. Gak lama, dia muntahin lagi apelnya karena dia rasa ini apel busuk. Setelah itu dilemparkannya lah sisa apel tersebut ke tanah, ke lantai lah ya kita bilangnya. Nah, sedangkan Mawar yang diberikan buah jeruk, dia kupaslah buah jeruk ini. Lalu dia ambil tuh sedikit dari buah jeruk ini, dia makan, guys. Gak lama kemudian, dia merasa kok agak mual, enek. Terus gak lama dia muntah. Nah, karena dia rasa buah jeruknya mungkin ini gak seger, dibuanglah buah jeruk ini. Setelah dicari tahu, jadi cara mereka memuntahkan dan juga membuang buah tersebut dianggap kalau mereka itu sudah memutuskan hubungan dengan sosok pangeran yang memberikan mereka hadiah. Beda kasus dengan Aida, nah dia bisa berada dalam kondisi yang lebih parah karena dia itu sudah mencium aroma dari bunga yang diberikan oleh si pangeran dan tidak memiliki reaksi penolakan sama sekali. Hal ini pun dianggap bahwa Aida sudah menerima pangeran sehingga rohnya itu diikat dan sudah dibawa ke dalam istana air. Bahkan setelah diselidiki lebih lanjut nih, katanya Aida ini sebenarnya selain sudah menikah dengan si pangeran, bahkan dia sudah memiliki 2 orang anak perempuan di sana. Loh, kok kayaknya cepet banget anaknya bisa sampai 2. Jadi konon waktu di dalam dunia gaib sama waktu di dunia manusia ini cukup berbeda. Misalkan kalau di dunia manusia ini baru 1 tahun. Nah, di alam gaib ini bisa jadi waktunya sudah 10 tahun, guys. Makanya kondisi Aida yang tiba-tiba punya 2 anak nih sama pangeran ya mungkin bisa saja terjadi. Nah, setahu Mira, katanya istana air itu harusnya adanya di sekitaran Sungai Kapuas. Dan gerbangnya itu berada tepat di salah satu museum yang berada di salah satu kota yang ada di Kalimantan Barat. Di sini Mira tuh pernah baca ya di salah satu cerita rakyat, kalau sebenarnya Sungai Kapuas itu dikuasai oleh sosok seorang ratu yang bernama Ratu Tanjung Putri. Ratu Tanjung Putri sendiri memiliki kisah yang mungkin agak mirip dengan Nyi Roro Kidul. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, guys, dalam sisi fashion lah. Kan kalau Ratu Selatan itu sukanya pakai yang hijau-hijau dan juga warna hijau. Kalau Ratu Tanjung Putri ini kalau Ratu Tanjung Puri senangnya itu pakai baju warna coklat. Enggak dong. Kalau Ratu Tanjung Puri ini senangnya sama warna coklat. Sama beliau ini pakainya kemben coklat dengan mahkota emas gitu. Memang lebih simpel sih fashionnya. Tapi kalau masalah cantik itu sama lah cantiknya. Katanya sih dari cerita yang beredar dan juga yang dipercayai oleh banyak orang, gerbang istana Ratu Tanjung Puri ini menghadap ke Museum Tanjung Puri. Ini menurut Mira ya, guys. Katanya di sini katanya kalau misalkan Mira salah nih dan ada temen-temen nih yang tinggalnya di sekitaran situ, ya bolehlah tolong perbaiki atau koreksi kayak gitu, guys. Oke, sekian cerita dari Mira. Aku sendiri merasa terentertain ya sama cerita ini karena sebenarnya percaya gak percaya di luar sana itu emang ada yang hampir sama, guys. Kayak gini ceritanya. Kayak di video aku yang ini nih. Kasusnya juga hampir sama, dijerat ke dalam sungai rohnya kayak gitu. Jadi ya dikembalikan aja ke masing-masing mau percayanya seperti apa. Demikian pula dengan masalah agama ini aku kembalikan ke masing-masing ya. Karena semua agama itu baik adanya. Sisanya tinggal kita manusia apakah kita bisa mencerminkan agama atau ajaran agama yang kita anut. Oke guys, sekian cerita ini. Kalau kalian suka sama ceritanya, silakan bantu aku dengan like, share, komen, dan juga jangan lupa mampir
ke narasumber aslinya ya guys, dan support juga mereka. Aku mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah penyebutan ataupun salah kata atau penyampaian. Silahkan komen aja kalau misalkan ada yang kurang enak atau ada yang bisa aku improve. Nah, buat kalian yang misalkan memiliki cerita horor lain nih yang mau kita baca sama-sama, bisa email ke aku di sini. Dan oke, see you in the next dan yaudah, oke, see you in the next video ya guys. So bye bye.